Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan Bu Catur di video pembelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kali ini kita sampai di pembelajaran ke-6, tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Tonton video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Anak-anak, lihat. Siti dan teman-temannya sedang bermusyawarah. Musyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat. Ya, pengamalan sila keempat di sekolah bisa berupa musyawarah pembagian tugas upacara, musyawarah pembagian piket di sekolah, musyawarah pembagian tugas gotong royong. Nah, lihat, teman-teman Siti mengangkat tangan. Mungkin mereka mau minta izin menyampaikan pendapat. Karena dalam musyawarah, semua orang, semua peserta boleh menyampaikan pendapat. Tapi harus minta izin dulu, tidak berebut. Nah, mungkin saja mereka juga sedang memberikan suara. Mungkin sedang pemungutan suara. Apa itu pemungutan suara? Pemungutan suara itu untuk menentukan suara terbanyak dari suatu pilihan. Misalnya, kalau seluruh peserta setuju dengan suatu pendapat, itu disebut suara bulat. Kelas Siti setuju semua, yang jadi komandan adalah Udin. Nah, itu namanya suara bulat. Tapi kalau ada yang mencalonkan Udin, ada yang mencalonkan Edo, ada yang mencalonkan Lani, maka perlu diambil suara. Siapa yang setuju Edo, angkat tangan. Siapa yang setuju Udin, angkat tangan. Siapa yang setuju Lani, angkat tangan. Lalu dihitung. Nah, yang suaranya terbanyak itulah yang terpilih menjadi pemimpin upacara. Nah, lihat. Jadi, cara pengambilan keputusan dalam musyawarah itu ada 2 macam. Pertama, mufakat atau suara bulat. Jadi, seluruh peserta sepakat menyetujui eh, pil, eh, apa keputusannya atau pilihannya satu. Nah, tapi kalau ada beberapa pilihan, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Nah, pemungutan suara itu bisa dengan angkat tangan, seperti tadi di kelas Siti, atau misalnya di rumah, dalam musyawarah di rumah. Tapi kalau rumahnya berjauhan, biasanya lewat pencoblosan, seperti dalam pemilu atau pilkada atau pilkades. Nah, ya, bisa juga suaranya dikirim lewat pos, atau bisa lewat e-voting pemilihan. Kita tinggal menempelkan jari kita di alat digital. Nanti kita tempelkan pada pilihan yang kita pilih. Nanti suara kita sudah terkirim otomatis. Nah, ini contohnya. Kelas Siti memilih lagu yang akan dinyanyikan dalam upacara. Ada yang memilih lagu Bagimu Negeri, Garuda Pancasila, Hari Merdeka, dan sebagainya. Ternyata di kelas Siti yang terbanyak adalah memilih lagu Garuda Pancasila. Maka yang ditetapkan akan dinyanyikan adalah lagu Garuda Pancasila. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai peserta musyawarah? Dalam musyawarah. Nah, dalam musyawarah itu ada tata tertib, ada sopan santun agar musyawarah berjalan dengan baik. Pertama, menghargai pendapat orang lain. Lalu apa? Menghargai suara terbanyak. Menaati hasil keputusan bersama. Terus tidak memaksakan kehendak. Mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Lalu sikap apa yang tidak boleh kita tunjukkan dalam musyawarah? Pertama, memotong pembicaraan orang lain. Nah, ketua sedang bicara, kita dengarkan dulu.
temannya, peserta lain sedang menyampaikan pendapat, harus kita dengar dulu. Terus sikap apa lagi yang dilarang? Membuat kegaduhan, keluar masuk, ribut, ngobrol sendiri. Nah, enggak boleh. Tidak mau mendengar atau menghargai pendapat orang lain. Nah, itu juga tidak sopan. Memaksakan kehendak juga tidak sopan. Menolak hasil keputusan bersama juga tidak sopan. Tidak mau menerima kekalahan itu juga tidak sopan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan mempelajari pengamalan sila kelima. Nah, sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil. Adil itu berarti tidak membeda-bedakan. Adil berarti tidak bersikap berat sebelah, tidak menganiaya pihak lain, tidak menguntungkan diri sendiri, tidak curang terhadap pihak lain. Adil juga menghargai tiap usaha. Nah, ini contoh perbuatan adil sesuai sila kelima, yaitu membagi tugas dengan adil. Apalagi tidak merusak milik orang lain, tidak merebut hak milik orang lain, bermain juga dengan jujur sesuai aturan, misalnya harus ditutup matanya atau tidak melewati garis batas. Nah, kalau dilanggar terus kita menang, nah itu menang dengan cara curang, itu tidak adil. Lalu apa? Bekerja dengan jujur. Misalnya di sekolah kita ulangan atau tes. Nah, kalau kita nyontek terus dapat nilai bagus, itu tidak adil, itu merugikan temannya. Lalu contohnya lain, menghargai karya orang lain. Nah, temannya sudah melakukan tugas upacara dengan baik, harus kita puji, kita hargai. Misalnya temannya menyanyi dengan bagus atau menggambar dengan bagus, harus kita hargai, jangan diejek. Nah, lalu apa? Ikut gotong royong. Teman-temannya kerja bakti, capek. Kita harus ikut serta, ikut capek juga. Temannya kerja bakti kok kita santai-santai. Nah, itu tidak adil. Terus menghargai kebaikan orang. Temannya sudah meminjami kita pensil, kita harus berterima kasih. Dan lain kali meminjami juga. Temannya memberi kita apa atau menolong kita, kita juga berterima kasih. Itu contoh perbuatan adil. Nah, ini ada latihan. Kalian tuliskan contoh perilaku sesuai sila keempat dan kelima di tabel ini ya. Nah, juga kalian ceritakan pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat atau kelima di sekolah. Misalnya, pengalamanku menerapkan sila keempat di sekolah. Misalnya, di kelasku pernah diadakan rapat pemilihan ketua kelas. Tiap siswa boleh mencalonkan diri atau tiap siswa boleh mencalonkan temannya. Kalian ceritakan di bawahnya siapa, misalnya calonnya siapa saja. Terus yang memilih ada berapa. Yang terpilih akhirnya siapa. Nah, kami semua merasa senang misalnya. Kami semua menerima ketua kelas yang terpilih. Terus ditutup ceritanya. Dengan musyawarah maka tercipta kerukunan. Dengan musyawarah maka masalah menjadi ringan. Atau dengan musyawarah maka masalah dapat diselesaikan dengan baik. Atau misalnya kalian ceritakan pengalaman menerapkan sila kelima di sekolah. Di kelasku pernah diadakan kerja bakti, misalnya tiap siswa ikut serta, tiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik. Misalnya apa? Ada yang menyapu halaman, ada yang mengelap meja, ada yang menyapu lantai, ada yang menyiram bunga. Kami semua ikut bekerja, kami semua merasa gembira. Dengan kerja bakti maka pekerjaan berat menjadi ringan. Atau dengan kerja bakti maka lingkungan menjadi bersih. Nah, sekarang kita berlatih membuat kalimat tanya. Kalimat tanya
biasa digunakan untuk menanyakan sesuatu ya. Nah, contohnya Siti sebagai pemimpin musyawarah meminta pendapat dari teman-temannya. Nah, itu dia memakai kalimat tanya. Ini contohnya. Siapa yang menjadi pemimpin upacara? Kapan kita latihan upacara? Apa judul lagu wajib yang akan kita nyanyikan? Bagaimana cara memberi aba-aba? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan untuk meminta pendapat teman-temannya. Lihat, kalimat tanya itu menggunakan kata tanya. Misalnya apa? Siapa, kapan, apa, bagaimana, di mana, berapa. Nah, kalimat tanya juga diakhiri tanda tanya. Nah, tanda tanya bentuknya seperti kait atau pancing ya. Nah, sekarang kita latihan membuat kalimat perintah. Sebagai pemimpin musyawarah, biasanya pemimpin memberi perintah, lakukan tugasmu dengan baik, atau berbarislah yang tegap, atau beri aba-aba dengan jelas. Nah, itu contoh perintah yang disampaikan pemimpin musyawarah. Nah, ini ciri-ciri atau cara membuat kalimat perintah. Nah, kalimat perintah diakhiri tanda seru. Kalimat perintah biasanya memakai kata kerja yang tidak berawalan. Nah, kata kerja itu di belakangnya biasanya diberi akhiran lah. Nah, misalnya kata kerja memberi. Kata kerja itu kan kata yang menunjukkan perbuatan. Misalnya pergi, tidur, makan. Nah, itu tidak perlu awalan. Misalnya ada kata kerja yang ada awalannya. Misalnya menyapu, dihilangkan, diberilah, sapulah. Misalnya menghapus, dihilangkan, jadi hapuslah. Membaca, dibuang, atau dibaca, dibuang. Nah, kita berilah di belakangnya. Nah, akhiranlah itu bisa memperhalus perintah, bisa juga memperjelas perintah. Misalnya ada kalimat hapus papan tulis sampai bersih. Nah, itu kan terlalu keras. Nah, kalau diberilah jadi jelas. Hapuslah papan tulis sampai bersih. Sirami tanaman tiap hari. Nah, diberilah maka makin jelas. Siramilah tanaman tiap hari. Pergi ke tempat nenekmu. Nah, itu terlalu keras. Biar halus jadi pergilah ke tempat nenekmu. Nah, selain kata kerja bisa juga dengan kata yang menunjukkan keadaan. Misalnya apa? Banyak-banyaklah berdoa. Rajin, jadi apa? Rajin-rajinlah belajar. Baik-baik dengan teman. Nah, itu keras. Nah, biar halus, baik-baiklah dengan teman. Cuci tanganmu dulu. Nah, biar halus jadi apa? Cucilah tanganmu dulu. Nah, lihat ini contoh kalimat perintah dalam lagu. Ini lagu ciptaan Pak Kasur. Sebelum kita makan, cuci tanganmu dulu. Nah, cuci tanganmu dulu. Nah, bisa ditambahlah, cucilah tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dik, untuk kesehatanmu. Nah, ini juga nasihat. Memberitahu, menjaga kebersihan itu untuk kesehatanmu. Nah, bentuk perintahnya apa? Jagalah kebersihan, Dik, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan. Nah, bisa ditambahlah, banyak-banyaklah makan. Jangan ada sisa. Nah, ada kata jangan, itu berarti kalimat larangan, bukan perintah. Jangan, berarti melarang. Makan jangan bersuara. Jangan bersuara, ini juga larangan. Ketika makan jangan bersuara. Nah, terus. Ayo makan bersama. Ada kata ayo berarti ini kalimat ajakan. Bedanya apa? Kalau kalimat ajakan yang bicara ikut melakukan bersama-sama. Tapi kalau perintah itu yang disuruh orang lain.
Nah, jadi dalam lagu tadi kalimat perintahnya, cuci tanganmu dulu, banyak-banyak makan. Terus ada larangan, kalimat larangan, jangan ada sisa, makan jangan bersuara. Terus ada kalimat ajakan, ayo makan bersama. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan berlatih mengerjakan soal cerita pengurangan. Kapan ya soal cerita dikerjakan dengan pengurangan? Nah, ada kata kunci untuk soal pengurangan, yaitu jika ditanyakan sisa. Kenapa? Karena sisa adalah hasil akhir dari proses pengurangan. Misalnya ada 10 buah, ada 10 buah mangga, berkurang 5, maka sisanya 5. Ada 7 pisang, berkurang 3, maka sisanya 4. Lalu selisih itu perbedaan. Misalnya umur kakak 10 tahun, umur adik 7 tahun, maka selisihnya 10 kurangi 7. Jadi bilangan yang besar kurangi bilangan yang kecil, itu selisih perbedaan. Kuemu 3, kueku 5, maka selisihnya 2. 5 kurangi 3 adalah 2. Lalu apalagi kata kunci untuk pengurangan itu dipakai, diberikan, dibeli, terjual, rusak, busuk, hilang, dan sebagainya. Misalnya ada 20 mangga, yang busuk 5, maka yang utuh adalah, buah yang masih utuh tidak busuk adalah 20 kurangi 5, sisanya 15. Misalnya di toko ada 100 telur, terjual 25, maka telur yang masih ada di toko adalah 100 kurangi 25. Nah, itu tadi kata kunci untuk pengurangan. Lalu bagaimana cara kita mengerjakan soal cerita? Nah, pertama, ubah soal cerita menjadi kalimat matematika bentuk pengurangan. Kalimat matematika itu kalimat berupa apa? Angka-angka dan tanda untuk pengerjaannya. Misalnya ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Kemudian kerjakan kalimat matematika, lalu tulis jawabannya. Nah, kita lihat contohnya. Contoh pengerjaan soal cerita. Bu guru mempunyai 275 lembar kertas. Nah, dibagikan kepada murid sebanyak 35 lembar. Berapa lembar sisa kertas Bu Guru sekarang? Nah, kita lihat dulu apa yang diketahui. Banyak kertas mula-mula 275 lembar. Banyak kertas yang dibagi ke murid 39 lembar. Lalu ditanyakan banyaknya sisa kertas, ada titik-titik lembar. Nah, kalimat matematikanya seperti ini. Karena mula-mula 275, lalu digunakan 39, maka kalimat matematikanya 275 kurangi 39. Nah, sekarang kita kerjakan bisa dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Nah, itu kita uraikan dulu 275 dan 39. Nah, perhatikan. 275 itu terdiri dari 200 tambah 70 tambah 5. 39 itu tidak punya ratusan, tempat ratusan dikosongi. Lalu 30 di tempat puluhan, 9-nya tempat satuan. Nah, lihat. 5 kurangi 9, tempat satuan ini. 5 kurangi 9 tidak bisa, maka kita pinjamkan 10 dari depannya. 10 tambah 5 jadi 15, 5-nya dicoret. 70 ini sudah dipinjam 10 untuk belakangnya, maka tinggal 60. 70-nya coret, kita tulis 60-nya kecil untuk catatan biar tidak lupa. Nah, sekarang kita kerjakan. 15 kurangi 9 itu 6. 60 kurangi 30 itu 30.
200 dikurangi kosong. Nah, ini karena tempatnya kosong, dikurangi kosong tetap 200. Jadi hasilnya ratusannya 2, puluhannya 3, satuannya 6. Dibaca 236. Nah, sekarang kalau dikerjakan dengan cara bersusun pendek. Lihat nih, 5 kurangi 9 tidak bisa. Kita pinjamkan depannya 1. Nah, dari angka 7 ini kita pinjam 1. Karena 7 ini nilainya 10 kalinya dari tempat puluhan. Maka ketika ke belakang menjadi 10. 10 tambah 5, 15. Terus 7-nya tinggal 6. Sekarang kita kurangi. 15 kurangi 9, 6. Terus ini yang depannya ini 6 kurangi 3, 3. 2 kurangi 0, tetap 2. Nah, seperti itu. Jawabannya apa? Jadi, sisa kertas Bu Guru 236 lembar. Sudah bisa bukan? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.